Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita selain hari Minggu kita juga memperingati apa? Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari ke-50. Ya, hari 50 dari apa? Penta itu 50, bahasa apa itu? Bahasa M atau bahasa Y? Baca weh. Ya. Bahasa Yunani ya, dari itu penta 50, berarti 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus sampai pada hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kita baca ya di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit, karena mereka nggak tahu kapan itu waktunya ya. Kok pas jelala, pas 50 hari. Entah itu kenapa Tuhan menetapkan 50 hari itu ya. Itu rahasianya Tuhan sendiri ya. Karena sejatinya mereka itu nggak tahu kapan pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan, mereka nggak tahu. Mereka bertekun dalam doa, itu kalau mau dibaca di ayat yang pasal yang pertama itu, mereka bertekun dalam doa, mereka berkumpul dalam rumah, bukan rumah masing-masing, tapi dalam satu rumah mereka berkumpul bersama-sama, ya mereka bertekun dalam doa, ya. Kemudian dikatakan di situ tiba-tiba ya turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, mungkin mereka sedang berdoa di situ ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka dapat berbahasa yang lain yang diberikan oleh Roh itu, dan terlebih lagi Petrus ya. Terlebih lagi Petrus yang dulunya adalah seorang penyangkal Kristus ya. Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus lalu bersembunyi. Nah, ketika Petrus memperoleh Roh Kudus, Petrus menerima Roh Kudus di ayat yang ke-14 itu dengan judul perikop yaitu apa? Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka ya, dan segala macamnya. Itu adalah khotbah Petrus sampai ke bawah sehingga apa? Di ayat yang ke-41 orang-orang yang menerima perkataan Petrus yaitu Injil kebenaran itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Di hari pencurahan Roh Kudus, Petrus dilawat. Petrus yang dulunya adalah penyangkal Kristus ya. Petrus bersembunyi, kemudian ketika dia menerima Roh Kudus, Petrus menjadi berani karena Roh itu adalah kuasa. Nah, Petrus menerima kuasa, yaitu dunamos, yaitu dia mempunyai suatu kekuatan. Petrus yang dulunya penyangkal, dia menyendiri, dia merasa bersalah, mungkin dia merasa ya gak enak gitu ya, sungkan mungkin ya, lebih daripada itu tentunya. Akhirnya Petrus dapat membawa jiwa, 3.000 jiwa. Ini adalah dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa yang diberikan oleh
Bapa yang mencurahkan, dia melimpahkan Roh Kudus. Bagi kita semua pula orang percaya, kita akan diperlengkapi tentu dengan roh itu ada dalam setiap kita. Barang siapa mengaku dia Tuhan, itu adalah kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan setiap orang itu percaya, mengucapkan, percaya dalam hati, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu, selama sebulan ini kita sudah belajar banyak mengenai kita fokusnya pada kuasa, ya. Bagaimana kuasa itu bekerja dalam setiap orang percaya. Kuasa itu yang berkuasa, yang berotoritas itu bukan suatu kuasa yang bukan kuasa yang rendahan, kuasa yang biasa-biasa, tapi itu adalah kuasa yang powerful, kuasa yang dahsyat gitu ya. Karena ya itu tadi, seperti mungkin 2 minggu lalu ya saya ngomong dunamos, itu adalah dari akar katanya dinamit. Nah, siapa yang pernah pegang dinamit? Ya, kalau sudah pernah pegang dinamit, pegang ojo ditarik pelatuknya, jangan ya, pegang mungkin gini-gini diuncal-uncal itu ya. Ya, kalau mau perlu bukti ya bisa dicoplok lah pelatuknya, itu bisa dilepas ya, dilepas lalu dimain-main, diuncal ya. Dilek itu juga mungkin bisa, wah, ada daya besar itu ya. Nah, itulah dunamos, kuasa yang dahsyat, ajaib ya. Kita baca di 2 Korintus 12 ya. Kalau ayat kita di ayat yang ke-9, kita mulai baca di ayat yang ke-7. Dari ayat ini kita akan menemukan pembelajaran apa yang ingin Tuhan kita mengerjakannya. Setelah kita menerima kuasa itu, kita menerima kuasa itu dan kita mengerjakannya bersama-sama dengan kuasa itu ya. Ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ini Rasul Paulus yang begitu luar biasanya dalam pelayanannya ya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Dikatakan sekali lagi, dia mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Dia mengatakan 2 kali ya, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Kalau yang mengatakan amin berarti mau dalam kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Wis gak ono amin ya. Wis gak ono wong ketane. Apa wis kebal? Apa wis kebal iki? Wis bosen ya. Wis bosen. Lagu lama ya. Yes, memang sudah dalam kesesakan ya. Nah, ya kan. Tetapi biar itu tidak kita terima dengan terpaksa. Ya. Ini Paulus gak terpaksa pasti. Kalau saya yakin membaca ya, kita membaca 2 Korintus 12 ini, kita yakin percaya surat-surat Paulus ini dia tulis bukan karena paksaan dia. Bukan karena paksaan apa ya? Dia ditodong pistol, kayak ditodong pisau, ditodong tombak. Akhirnya dia menulis
aku mengasihi Tuhan, aku bersyukur dalam kesesakan, aku lebih bermegah dalam kesesakanku. Loh, apa dia terpaksa? Kalau kita baca-baca, dia nggak terpaksa. Ya, oleh sebab itu, apa kira-kira yang ingin Tuhan sampaikan juga bagi kita melalui hambanya yang luar biasa ini, Rasul Petrus ya. Jadi yang pertama, mengapa duri itu tidak undur dari Rasul Paulus? Yang pertama dia mengatakan apa? Yang di ayat 7, supaya aku jangan meninggikan diri. 2 kali Rasul Petrus menyatakan hal ini, supaya aku tidak meninggikan diri. Jadi mengapa duri itu, utusan iblis itu tidak undur dari Paulus, bahkan tidak undur dari kita. Nah, supaya kita tidak meninggikan diri. Apa tinggi diri ini? Apakah orang yang perawakannya tinggi seperti Goliat, apa seperti dikatakan seperti Saul juga yang perawakannya juga tinggi ya? Nah, tinggi diri itu adalah sombong ya. Jadi karena pernyataan-pernyataan itu, Paulus itu tidak mau apa yang sudah dikerjakannya, mujizat, pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya itu, sehingga dia dapat membawa banyak jiwa-jiwa, dapat memulihkan banyak orang, dia dapat mengajak banyak jiwa untuk Kristus ya, untuk percaya. Dia tidak ingin, Tuhan tahu, karena latar belakang Paulus ini adalah seorang yang cukup hebat ya kan. Dia dibawa anak asuh daripada Imam Gamaliel ya. Itu adalah seorang imam yang terkenal. Paulus juga, kok senengan Petrus itu mulut iki Paulus ya. Nah, Paulus ini orang yang cukup cakap, pintar gitu ya. Dikatakan juga dia itu bukan saja menuruti hukum Taurat setengah, seperempat, 3/4, enggak. Dia itu orang yang sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak ada yang bisa selain daripada dia. Oleh sebab itu Tuhan itu memberikan duri dalam dagingnya. Entah itu apapun yang ada dalam dirinya, itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan pasti. Sehingga sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya itulah yang akan mengingatkan dia. Itu adalah sebagai alarm ya, alert. Itu adalah sebuah peringatan. Jadi kalau sesuatu hal yang gak mengenakan itu ada tinggal dalam kita, itu adalah sebuah alarm, pengingat bahwa kita itu gak boleh sombong. Apa pencapaian apa yang sudah kita dapatkan, hal-hal besar apapun yang kita sudah kerjakan, itu bukanlah sebuah kebanggaan bagi kita. Karena itu adalah sebuah kasih karunia, itu adalah sebuah pemberian yang daripada Tuhan yang sudah kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan kita untuk tinggi hati, yaitu sombong, merasa diri hebat. Kita haus akan pujian. Karena juga orang yang sombong itu adalah bukan daripada defaultnya Allah. Defaultnya Allah adalah kasih. Di 1 Korintus 13 dikatakan apa? Kasih itu apa? Sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri, ya dan tidak sombong. Itu ada di dalam hukum kasih itu, terkandung di dalam hukum kasih itu. Bahwa kesombongan itu adalah bukan kodratnya Tuhan dan juga bukan kodratnya anak-anak Tuhan. Maka janganlah kita apapun yang kita punya itu jangan menjadikan sebuah kesombongan bagi kita.
Karena itu semua bukanlah defaultnya kita, bukanlah kodratnya kita. Karena itu ada di dalam hukum kasih itu yang mengatakan kasih itu tidak sombong. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati itu dikatakan di firman Tuhan di Matius 23 ayat 12 itu dikatakan apa? Barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan, bukan direndahkan lagi. Jadi jangan khawatir. Orang yang rendah hati, jangan rendah minder itu jangan sampai, tetapi kita mempunyai hati yang humble, hati yang murah hati yang tidak sombong. Seseorang yang memiliki rendah hati, dia dikatakan firman Tuhan, dia akan ditinggikan, bukan semakin direndahkan. Tuhan sudah berjanji loh itu, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa yang mau meninggikan dirinya? Siap-siap untuk Tuhan rendahkan. Kalau sekarang ini ya, kayak waktu itu kan semakin cepat. Begitu juga dengan balasan Tuhan itu rasanya semakin cepat loh juga. Gak ngerti kenapa. Ya, kalau sekarang kita melihat ya, cepat deh rasanya. Balasannya gitu loh rasanya. Wah. Nah tapi mungkin itulah karena waktu itu Tuhan percepat karena ini sudah waktunya sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang sudah dipanggilnya itu Tuhan mengasihi kita. Makanya supaya orang yang sudah dipilihnya, orang yang sudah dipanggilnya Tuhan ini jangan sampai terlena dengan dunia ini, jangan sampai tergiur dengan keindahan dunia ini. Sehingga mereka tertidur, sehingga mereka merasa sudah masih lama, Tuhan sudah masih lama, itu kan sudah pemberitaan itu sudah hampir 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah enggak datang, belum datang-datang juga. Sudahlah, mungkin nantilah, mungkin 1000 tahun lagi, kita akan melewati 1000 tahun lagi, baru Tuhan datang. Enggak ada yang tahu. Maka Tuhan semakin mengingatkan, waktu dipercepat ini Tuhan semakin mengingatkan, semakin ayo, Tuhan semakin menggugah. Ayo jangan tidur, kayak siapa? 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar, bijaksana ya. Bukan pintar ya, tapi Tuhan itu pilih yang bijaksana. Nah, makanya orang pintar itu bisa sok pintar. Tapi orang nggak ada kata-kata sok bijaksana itu jarang kita dengar ya. Karena orang yang bijaksana itu pasti orang yang rendah hati. Karena seperti Salomo pun dalam hidup dalam kebijaksanaannya, Salomo akhirnya dikaruniai apa? Masa tenang dalam pemerintahannya. Masa tenang supaya dia dapat membangun bait suci Allah. Ya. Jadi biarlah apapun yang tidak mengenakan dalam hidup kita itu adalah sebuah tanda. Alarm. Itu sebuah pengingat supaya kita itu yang sebelumnya, yang semulanya kita itu orang yang sombong, orang yang congkak, bukan congok ya. Beda ya, congkak sama. Nah itu, karena orang yang congkak akan bisa ya, itu jangan congkak, jangan tinggi hati. Orang yang sombong dulunya mungkin kita seperti itu dalam kubangan seperti itu, adalah kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita manusia yang baru hidup dalam kebenaran Kristus. Kita diberinya pengingat. Ayo kita jangan sombong, kita jangan tinggi hati. Semuanya itu akan kita tinggalkan, tidak kita bawa. Tidak kita bawa, selembar pun gak dibawa. Tapi hidup tanpa selembar bagaikan hidup seperti di neraka, bukan di surga gitu ya. Karena di surga tidak ada selembar pun ya. Hal yang kedua yang Tuhan ingin ingatkan, mengapa duri itu utusan iblis itu tidak undur dari kita. Dari Paulus juga. Supaya apa? Dikatakan apa? Supaya kuasa Tuhan itu menjadi
sempurna. Kuasa Tuhan sempurna itu bagaimana? Kuasa Tuhan yang sempurna itu adalah tanpa intervensi daripada manusia. Tuhan nggak ingin seapa ya? Tuhan tuh nggak ingin perbuatannya itu dicampuri dengan perbuatannya manusia. Sedikit pun. Jadi kalau kita misal buat suatu adonan gitu ya. Adonan ini kita sudah buat, kita tahu adonan ini apa isinya dan segala macam. Dan adonan ini kita kan nggak mau ada orang yang menambahi sesuatu pun. Ya, mungkin bagi orang lain ditambahi, misal adonan ini, dikasih rasa pandan enak kok. Loh, bagimu, tapi nggak bagiku, ya kan? Nah ini adonan ini sama hidup kita di mata Tuhan. Tuhan sudah mengadonnya ini, hidup kita seperti adonan itu. Tuhan sudah meraciknya seperti itu. Dan Tuhan tidak mau apa? Di dalam adonan yang sudah diracik Tuhan ini ada racikan dari luar. Bahkan itu ada bahkan dari diri kita sendiri pun itu tuh Tuhan tidak menyukainya. Oleh sebab itu di Yesaya dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Itu dibilang itu terkutuk loh. Bukankah kita itu sebetulnya hidup sudah lepas daripada kutuk? Tetapi kenapa ada firman yang mengatakan terkutuk kalau kita itu mengandalkan manusia bahkan kekuatannya kita sendiri. Karena apa? Karena Tuhan tuh, kuasa Tuhan itu yang akan menjadi sempurna itu sempurna, itu tanpa intervensi, tanpa campur tangan daripada kita sendiri. Oleh sebab itu kenapa duri dalam daging itu tuh Paulus mengatakan apa? Tuhan juga aku sudah berdoa 3 kali. Tetapi Tuhan ngomong apa? Biarlah kasih karuniaku menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. Kalau orang kita sudah melemah ya, kita sudah lemah. Apa yang bisa kita perbuat? Kita nggak bisa apa-apa kok sudah. Kita nggak ada yang bisa kita perbuat sehingga apa? Ujung-ujungnya Tuhan tuh seolah-olah melemahkan tenaga kita, menguras habis tenaga kita. Sehingga apa? Kita hanya bisa bersandar. Kita hanya bisa duduk diam di bawah kakinya. Sehingga apa? Ayat yang mengatakan biar Tuhan yang maju berperang itu kita itu bisa melihat sendiri apa yang Tuhan mau lakukan itu. Kita nggak ngerti. Dan apa ayat yang mengatakan apa? Dia mengerjakan apa di luar apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah bahkan yang tidak pernah timbul nih dalam hati kita. Dikatakan apa? Itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kok tahu 1 Korintus 2 ayat 9. Enggak ada PPT-nya Pak tuh. Operatornya Ciamik ya. Dari surga. Dari surga ya. Ya. Sudah hafal ayat hambanya ini. Ya, bahkan apa yang tidak pernah timbul, apa yang kita nggak pernah lihat, apa yang nggak pernah kita pikirkan, itu loh Tuhan yang mau sediakan. Kalau yang sudah kita pikirkan, aku mau rumahnya kayak gini, gak kira ono. Berarti kan kita yang mengatur Tuhan. Tuhan, aku mau rumah itu yang seperti ini, ono gini, ono kolame, ono helipete, ono bangkere, ono lak perang iki mari ngene Tuhan. Ono aku ndek bangker. Ya.
ngene ngono ngene. Ya. Gak kira ono wis. Karena itu kita mengintervensi Tuhan. Tahu intervensi? Ya, tahu toh. Nah, BI intervensi dolar. Nah, saat ini dolar lagi melambung. Ada BI intervensi, berarti BI turun tangan, campur tangan supaya apa? Dolarnya turun, menguat. BI turun campur tangan. Ini Tuhan dalam hidup kita, kuasa Tuhan supaya menjadi sempurna, itu supaya kuasa Tuhan yang sempurna itu biarlah melalui jalur Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, kepintaran kita. Oh, kita pinter. Makanya kenapa banyak-banyak yang lalu di Perjanjian Lama Tuhan pun memilih orang-orang yang sekiranya bukan orang yang pintar, tapi orang yang rendah hati, orang yang mau dibentuk Tuhan. Musa pun dia mengatakan apa? Aku bukan orang yang cakap, aku orang gagap. Tapi bisa memimpin jutaan rakyat untuk keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Ya. Jadi itulah kenapa duri sesuatu hal kelemahan yang ada dalam hidup kita itu Tuhan izinkan tetap ada. Supaya manusia tidak mempunyai kekuatan lagi untuk supaya dapat mengintervensi kuasa Tuhan. Bukankah rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Jadi betapa tingginya langit dari bumi, itulah betapa juga jarak itu yang betapa panjangnya itu juga rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan, jalan Tuhan. Yang tidak sama dengan pemikiran kita manusia. Apalagi di zaman teknologi serba canggih saat ini. Percepatan yang sudah ada saat ini. Manusia pengennya tambah, yang penting yang maunya serba instan semuanya. Pengennya cepat semuanya. Yang sakit pengennya cepatnya sembuh. Yang sesak, yang punya kelilit-lilit, sate lilit. Ya, kelilit apa? Kelilit sate ya. Itu pengennya yang cepat, nggak terlilit. Semuanya pengen serba cepat. Karena itu adalah reaksi manusia. Kita dicubit, reaksinya pasti bengok, apa enggak, refleks, spok lah. Ya. Kita diapain, kita punya suatu reaksi. Begitu juga ketika ada sesuatu hal dalam kehidupan kita ada reaksinya. Tetapi reaksi ini bagaikan, Tuhan sudah ngomong, bagaikan langit dengan bumi jaraknya. Begitu juga jalan Tuhan itu sejauh itulah dengan jalannya kita manusia. Oleh sebab itu apa? Tuhan menginginkan apa? Kita itu tetap tunduk dalam kuasa Tuhan. Biar kuasa Tuhan itu yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ngomong sama orang. Kita dapat bersaksi dengan banyak orang bahwa bukan aku yang mengerjakannya, tetapi Tuhan yang telah mengerjakannya itu bagiku. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Bukankah Dia itu Tuhan yang berkuasa? Dia Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang berotoritas loh. Atas hidup kita, atas dunia ini. Nggak hanya dunia ini, Dia berotoritas atas kehidupan kelak. Baik itu dalam kekekalan surga maupun dalam kekekalan neraka. Dan Dia adalah penasehat
ajaib bagi kita. Sehingga dia adalah kuasa Tuhan itu sempurna. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa duri utusan iblis itu tidak undur dari kita, dibiarkannya itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga adalah supaya kita dapat dikatakan apa? Bermegah atas kelemahan kita. Wah, bermegah itu apa? Kita itu bersuka atas kelemahan kita. Maka tadi yang dikatakan apa? Di ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku ini bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Karena itu aku senang. Dikatakan aku senang, aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam aniaya, dan kesesakan oleh karena Kristus. Kesesakan karena Kristus itu apa? Kita bisa diolok-olok. Kamu jalani Kristen, kamu pelayanan, kan wis puluhan tahun ngikut Yesus, tapi uripmu kok pancet ae, kok tambah soro kowe. Kok tambah gak ono cahaya kemuliaan ketane. Sudah mulai kita terintimidasi. Karena kalau cahaya itu bisa kita keluarkan. Kalau kita sudah mempunyai rasa syukur, ya kita beria-ria, orang nggak tahu, ya kan. Tetapi kalau bagaimana kita bisa kita ngomong, aku mau bermegah dalam kelemahanku, dalam kesesakanku, dalam kesukaran itu aku dapat bersuka dan bersenang itu, aku rela bahkan. Rela itu apa? Dengan hati lapang, kita mau apapun kesukaran, kesesakan itu aku rela. Ini bukanlah suatu pekerjaan hal mudah. Ini membutuhkan yang namanya pengenalan dan pemahaman akan Kristus. Paulus menunjukkan bahwa dirinya sudah dalam posisi yang begitu tingginya. Pengenalannya dia akan Kristus. Dia sudah mencapai pada titik klimaksnya. Dia sudah mencapai pada titik puncaknya. Karena apa? Orang yang bisa ngomong seperti itu gak mudah. Jujurlah kita pada diri kita sendirilah, gak usah sama kiri kanan. Kita tentu gak mau lah hidup dalam yang dikatakan Paulus seperti itu. Ngapain belani pengabaran Injil akhirnya kita dihujat. Kita akhirnya dipenjarakan. Ngapain? Kita sampai diapakan, wis diapa-apain. Bukan hanya perkara Injil, karena hal kita mengikuti Tuhan, kita harus berlaku adil, kita berlaku jujur, kita berlaku baik, kita berlaku yang kasih. Sehingga kita Kita yang menjadi susah, kita menjadi dalam kesukaran, kita seperti ini. Ngapain? Ini semua ini karena apa? Karena pengenalan kita pada Kristus itu sudah dalam hal yang tarafnya yang cukup kita mengenal. Kalau kita sudah mengenal pada seseorang, apapun yang dia omongkan kita mau ngerjakan kan. Kita mau dia perintahkan apa, kita pasti ngerjakan. Karena kita tahu bahwa apa yang diperintahkannya itu pasti baik. Kita mau mengerjakannya. Karena kita mengenal. Kita memahami, kita mengenal. Itu adalah sebuah titik yang harus dicapai. Bukan untuk masuk surga. Ini enggak ada hubungannya dengan surga. Ini adalah hubungannya dengan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita hanya kejar supaya kita masuk surga saja,
Tapi kita nggak mengenal pribadi siapa yang ada di sorga, penguasa sorga. Kita nggak akan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ini adalah menjadi kehendak Bapa. Orang yang bermegah atas kelemahanku, kita yang bermegah dalam kelemahan kita, itu adalah orang yang bersyukur. Orang yang bisa mengucap syukur, orang yang bersuka cita dalam segala hal. Itu kan juga perintah. Bersukacitalah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Kristus. Itu yang dikehendaki Bapa. Jadi orang yang bermegah itu orang yang bisa, orang yang merespon, ada respon untuk bersyukur. Walaupun ada kesukaran, ada kesesakan, ada kelemahan, itu adalah kita meresponi dengan syukur. Bermegah itu seperti itu. Kita bukan sekonyong-konyong, wes Tuhan, aku no sakit, jarno, aku terpaksa, nggak mengenal Tuhan. Seperti tadi mungkin Miss Maria ngomong, ya karena Tuhan yang memampukan sehingga apa? Dalam kelemahannya Miss Maria ini dia bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna tanpa intervensi dari dirinya. Sehingga Miss Maria dapat berdiri, dapat memimpin kita dalam pujian penyembahan. Kuasa Tuhan yang sempurna. Bermegah, bersuka. Bersuka itu bukan karena aku suka, aku senang dengan penyakit ini. Enggak. Karena kita bisa bersyukur, kita bersuka cita. Karena kesukaran, kesesakan itu. Jadi apa? Karena apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita nggak melihatnya itu, tetapi kita melihat, oh, Tuhan yang akan memampukanku. Walaupun kesukaran, kelemahan itu ada dalamku, aku tetap mau bersuka cita. Karena aku percaya Tuhan yang punya pegang hidupku, Tuhan yang punya kuasa dalam hidupku itu, Tuhan yang akan memampukanku, menyanggupkanku untuk melewati itu semuanya itu. Jadi hati yang bersuka, yang bermegah itu adalah hati yang melimpah dengan syukur, sukacita itu berlimpah. Kira-kira kapan Tuhan itu menunjukkan kasih setianya pada kita? Kebenarannya, keadilannya, kapan Tuhan itu menunjukkannya? Ya. Nanti, sewaktu-waktu Tuhan itu telah menunjukkan kasih setianya itu setiap waktu. Bahkan di setiap hembusan nafas kita itu Dia Tuhan yang sudah menunjukkan kasih setianya. Mungkin dengan nafas ini kita ini anggap sepele gitu loh. Nafas ini sudah kayak motorik biasa gitu. Tetapi bagi orang yang membutuhkan bahkan sampai bantuan oksigen, itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Apakah Tuhan harus memberikan kita sampai sesak nafas gitu? Enggak. Kita bisa melihat dari orang-orang lain yang di sekitaran kita, apa yang mereka keluhkan itu. Kita bisa menyadari akhirnya, oh, nafas tok padahal gampang. Ini tuh aku iso lho nafas. Gampang. Tapi bagi orang lain, susah nafas yo. Jadi jangan sampai kita yang sampai Tuhan, kontak. Kita ngelihat orang-orang, sakit itu gak enak yo. Tapi gak apa, itu semua kasih karunia. Kita nggak bisa milih. Aku nggak mau nanti, aku nggak mau sakit, aku nggak mau, nggak bisa. Tapi itu semua adalah kasih karunia kita. Ya.
Jadi 3 hal mengapa duri itu masih ada dalam Paulus, dan Tuhan tetap bisa juga memberikan duri itu bagi setiap kita. Itu adalah sebuah pengingat bagi kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak meninggikan diri, dan kita boleh melihat kuasa Tuhan itu boleh sempurna terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kita bisa bersuka, kita bermegah, kita bersuka cita selalu atas hal kelemahan yang terjadi, kesukaran yang terjadi. Dan kiranya Roh Kudus yang telah tercurah atas hidup orang percaya yang berkuasa memampukan setiap kita untuk dapat menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Sebab itulah kecukupan bagi setiap kita. Biarlah kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Amin.